Halo semuanya, selamat datang di konten kami hari ini. Hari ini kami akan membahas topik penting yang sering banget kita tanpa sadar, yaitu teknologi streaming. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farisa Gaisani Andrianti dengan NIM belakang 098. Perkenalkan, nama saya Fleurita Kayla Febrian dengan NIM belakang 112. Perkenalkan, nama saya Dikenai Trismaya dengan NIM belakang 109. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari streaming itu sendiri. Jadi, streaming online adalah suatu metode penyampaian konten multimedia yang dapat berbentuk audio, video, maupun video audio secara berkelanjutan melalui internet. Konsep ini bergantung pada buffering, yaitu penyimpanan sementara data agar pemutaran berjalan lancar meski terjadi fluktuasi jaringan. Dengan bantuan kompresi video atau audio tersebut, suatu konten dapat disiarkan ke banyak pengguna secara simultan. Nah, seiring meningkatnya kebutuhan pengguna, teknologi streaming pun berkembang untuk menghadirkan tayangan yang lebih stabil dan mudah diakses. Lalu, bagaimana teknologi streaming berevolusi dari sistem awal hingga menjadi seefisien sekarang? Perkembangannya dapat dilihat dari perubahan teknologi yang digunakan, mulai dari protokol awal seperti RTMP atau RTSP untuk mengunggah video, hingga beralih ke HTTP adaptif seperti HLS atau MPG Dash, yang kini menjadi standar karena compatible dengan berbagai perangkat modern. Lalu, dalam melakukan streaming, tentu dibutuhkan beberapa perangkat pendukung. Terdapat dua jenis perangkat pendukung, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Untuk perangkat keras sendiri, diperlukan kamera atau mikrofon untuk menangkap konten, encoder video khusus untuk kualitas tinggi, dan set-top box dan smart TV untuk pemutaran. Lalu, untuk perangkat lunaknya, dibutuhkan program encoding dan streaming server atau WOWZA dan RAID 5, platform streaming seperti YouTube dan Netflix, dan juga aplikasi konferensi video seperti Zoom dan Teams. Selanjutnya kita akan membahas alur streaming. Yang pertama, konten direkam. Di sini merekam bisa menggunakan kamera, mikrofon, lalu di-encode. Jadi file mentah itu gede dan berantakan, jadi dikompres dan diubah formatnya agar lebih ringan. Lalu dikirim ke server. Jadi setelah jadi format yang lebih bersahabat, file itu dikirim ke server platform streaming. Itu bisa YouTube ataupun TikTok. Jadi server ini yang menjadi pusat distribusi. Lalu diputar di perangkat pengguna. Pengguna itu buka aplikasi atau website server, kasih streamingannya, lalu kita memutar kontennya secara real time. Selanjutnya, dari tahapan alur kerja streaming yang sudah dibahas sebelumnya, masing-masing tahapan tersebut memiliki komponen utama. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebutan lain dari tahapan alur kerja streaming. Yang pertama, alur streaming konten direkam. Pada tahap tersebut dapat dikatakan ingestion, yaitu perekaman konten yang disebut juga konten ingestion pipeline untuk menangkap, capture video atau audio mentah dan mengunggahnya ke server streaming. Lalu tahap kedua, di encoder atau dapat disebut processing. Proses encoder dengan cara penerimanya unggahan dan dari perangkat, lalu melakukan proses transcoding dan menyimpannya sementara untuk didistribusi. Tahap ketiga, dikirim ke server atau juga disebut dengan processing. Pada tahap ini dikirim ke server, lalu setelah itu perangkat menerima unggahan dan melakukan proses transcoding
dan menyimpan sementara untuk didistribusi. Tahap keempat yaitu diputar di perangkat pengguna atau dapat disebut dengan distribution. Diputar di perangkat pengguna kemudian menyesuaikan kualitas video berdasarkan bandwidth dan kondisi jaringan secara real time. Lalu 4 tahapan yang disebutkan itu memiliki komponen utama. Yang pertama pada tahap ingestion, komponen utamanya adalah kamera, ponsel, dan laptop. Lalu pada tahap kedua processing, komponen utamanya adalah media server. Lalu yang ketiga distribution memiliki komponen utama yaitu CDN dan user device. Halo teman-teman, selamat datang di sesi tutor streaming hari ini. Di sini kita bakal belajar gimana caranya melakukan live streaming dengan benar, mulai dari setting perangkat, ngatur tampilan di OBS, sampai siap tayang ke platform pilihan kamu. Buat kalian yang baru mulai atau mau memperbaiki kualitas siaran, sesi ini bakal ngebantu banget loh. So, siap-siap belajar dan bikin streaming kalian makin profesional. Yuk kita mulai. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan perangkat. Pastikan kamera atau webcam, mikrofon, dan koneksi internet kalian sudah siap dan terhubung dengan baik ke komputer. Lalu yang kedua, kalau perangkatnya sudah oke, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menambahkan source atau sumber di OBS. Di sini kalian bisa menambahkan kamera lewat video capture device atau menambahkan mic lewat audio input capture, atau menampilkan layar menggunakan display atau window capture. Nah, selanjutnya kita mengatur scene. Nah, buat scene ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita butuh buat opening, gitu kan, yang ditulis nih scene 2 ganti jadi opening. Kita nambahin source kan tadi. Nah, di source-nya misalnya kita nambahin kamera atau misalnya nambahin teks misalnya. Jadi kan buat kamera nih video capture. Nah, terus kita nambahin teks juga. Nah, ini teks. Terus juga udah gitu deh. Intinya buat main-main bisa. Nah, selanjutnya kita menghubungkan OBS ke platform streaming. Caranya gimana? Yang pertama setting. Terus kita ke bagian stream. Pilih platformnya, kita mau pakai YouTube kah atau Twitch gitu kan. Nah, YouTube nih FTP ya. Nah, terus itu udah deh. Kita ke ini kan, ke go live di YouTube-nya dulu, ke akun YouTube-nya, baru nanti kita masukin stream key-nya. Nah, tinggal salin stream key, udah deh, tinggal streaming. Nah, terus juga yang selanjutnya itu ada mengatur kualitas streaming. Nah, di setting, terus ke output, kita bisa atur bitrate buat video, bitrate audio, encoder, dan resolusi sesuai sama kemampuan internet rumah kita. Misalnya misalnya 2500 sampai 4500 kbps untuk 720 pixel. Nah, terus 6000 hingga 9000 kbps itu untuk 1080 pixel. Kemudian cek audio dan preview dengan cara pantau audiometer agar tidak terlalu kecil atau pecah. Lalu setelah itu klik start recording untuk uji coba atau menggunakan preview untuk melihat tampilan akhir. Setelah start recording, memulai streaming, dan jika semuanya sudah siap, klik start streaming dan OBS akan mengirim data video atau audio ke server platform streaming. Selanjutnya, kalian juga bisa memonitor siaran kalian sendiri. Kalian bisa memantau kualitas live di dashboard platform. Kalian bisa pantau delay, pantau chat, dan juga kualitas video. Terus, lakukan juga penyesuaian jika diperlukan. Dan kalau misalkan kalian sudah merasa cukup untuk
sesi streamingnya, kalian bisa klik stop streaming, lalu tutup OBS atau simpan scene untuk dipakai kapanpun. Nah, itu dia. Tadi kita kan di awal udah ngejelasin tentang streaming. Terus sekarang kita ngejelasin juga cara pakai OBS buat streaming. Nah, itu dia, semoga hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan ke kalian semua itu bermanfaat buat kalian untuk kedepannya, apalagi yang mau mulai streamingan, semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, sekian video tutorial asik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke deh guys, cukup pembahasan kami mengenai memahami streaming hari ini. Jadi, sebelum kami menutup podcast kami hari ini, kami ada kuis berupa game. Kalian saksikan, yeay! Tadi pada game. Apa tuh? Untuk pertanyaan pertama adalah apa perbedaan fungsi perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem streaming? Ya, Ayo jawab. Kita hitung ya. Kita hitung berapa nih? Oh, 5 detik nih ya. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Apa nih jawabannya? Jawaban untuk nomor 1 adalah opsi B. Yeay. Yaitu perangkat keras menangkap dan mengolah data fisik dan perangkat lunak memproses dan mendistribusikan konten. Next. Ke pertanyaan kedua. oke deh, lanjut soal kedua. Apa ya pertanyaannya? Untuk pertanyaan kedua adalah mengapa transcoding diperlukan pada media server? Ayo jawab. Kita hitung ya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, apa jawabannya nih Kak Renata? Jawaban untuk nomor 2 adalah opsi A. Yaitu agar video tersedia dalam berbagai resolusi dan bitrate sesuai kondisi jaringan pengguna. Yeay. Lanjut pertanyaan ketiga. Betul. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah contoh penerapan sistem streaming dalam kehidupan sehari-hari adalah. Ayo jawab. Wah, sepertinya agak susah sedikit nih. Kita tambahin ya jadi 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa tuh jawabannya Kak Renata? Dan untuk jawaban nomor 3 yaitu ada di opsi C, Yeay. yaitu menonton YouTube, Zoom, Netflix, atau CCTV online. Yeay. Selesai deh. Good job semuanya. Kalau kalian bisa jawab dengan benar, berarti kalian sudah paham dengan tentang dasar-dasar streaming. Yeay.
Nah, teman-teman, kalian berhasil melewati sesi kuis dengan seru. Semoga permainan tadi bikin kalian makin paham soal konsep dan teknologi streaming ya. Terima kasih udah ikut interaktif bareng kita hari ini. Jangan lupa, belajar itu bisa fun kalau dibawa santai. Oke, kita tutup sesi ini dan lanjut ke materi berikutnya. Stay tune dan see you in the next part. Dadah! Dadah!